Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofli Febrian dengan NIM 0501423557. Saya dari UPCC Bandung dari program studi Sistem Informasi. Di semester 4 ini di sesi 3 ini saya akan menjelaskan tugas 1 dari matkul algoritma dan pemrograman. Dari sini kita bisa lihat buat rangkuman yang dari nomor 1 dulu. Buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Dan di soal nomor 2 ini, buatlah algoritma dan bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A, gaji golongan A itu 5 juta rupiah, golongan B itu 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Dan ini ketentuannya dari ada yang lembur 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan kurang dari 5 jam itu 38%. Dan inputan dan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur, output jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Ya, berikut adalah ini jawaban dari saya dari nomor A, algoritma dari nomor 1 A, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Ini pengertian algoritma dari saya. Algoritma adalah serangkaian langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dan ini adalah fungsi algoritma dalam pemrogramannya. Algoritma berperan penting dalam ini adalah peran-peran algoritma yang terpentingnya dari efisiensi, modularitas, reusabilitas, dan lain-lainnya. Dan ini adalah jenis-jenis algoritmanya. Beberapa jenis yang umum digunakannya adalah sebagai berikut: ada algoritma brute force, algoritma divide and conquer, dan lain-lain. Dunia pemrograman komputer adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode yang memungkinkan komputer menjalankan tugas tertentu. Ya, misal kayak bahasa pemrograman Python, Java, dan C++ itu ya, dan lain-lain. Dan ini jawaban dari saya nomor 1B, sejarah Java dan perkembangannya. Ini sejarah singkat Javanya saya rangkum semuanya dari dulu sampai saat ini yang sedang beroperasi. Dari Java 1.0, Java 2, Java SE5, Java SE8. Saya rangkum ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu dari sejarah Java tersebut. Intinya Java digunakan dalam berbagai aplikasi dan platform, diantaranya yaitu Android Studio, Apache Hedgehog, Eclipse IDE, Minecraft, dan lain-lain. Ini adalah sumber referensi dari jawaban saya nomor 1 A dan B. Dan nomor 2 berikut adalah jawaban algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Ini ya, buat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan tipe golongan karyawan yaitu sebagai berikut yang tadi saya sudah bacakan. Dan ini adalah dari Draw.io saya. Sebentar.
Ya, ini adalah dari video saya, dari flowcard saya. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Dari mulai start ke input golongan jam lembur. Dari input golongan jam lembur itu dibagi 3, yaitu golongan A, golongan B, golongan C. Golongan A itu ya gaji pokok sama dengan 5 juta, golongan B gaji pokok 6.500.000, golongan C gaji pokok 9.500.000. Dan dilanjut dengan maaf, ini salah ya, saya hapus. Dari gaji lembur kita, lembur 1 jam itu gaji lembur 30% gaji pokok. Gaji lembur sama dengan 30% gaji pokok. Lembur 2 jam gaji lembur sama dengan 32% gaji pokok. Lembur 3 jam gaji lembur sama dengan 34% gaji pokok. Lembur 4 jam dan lain-lain sampai gaji lembur kurang dari 5 jam itu gaji lembur sama dengan 38% gaji pokok. Dan total penghasilan gaji golongan plus gaji lembur itu ditambah ya, gaji golongan ditambah gaji lembur, total penghasilan dan M. Dan kita sekarang masuk ke Visual Studio Code-nya untuk membuat pseudocode-nya ya. Dari file saya ini gaji.txt itu saya menginput ulang dari soal tugas tadi, dari start input golongan jam lembur, if golongan sama dengan then gaji pokok dan lain-lain, else if. Tetapi saya akan membuat pseudocode-nya dari Java fitur 7 ya. Karena untuk try with resource cost-nya itu mendukung dan lebih simpel untuk digunakan. Ya, kita mulai saja. Mulai dari sini kita percepat saja ya.
terkendala sinyal. Dan untuk penjelasan saya dari awal, dari yang soal tadi, mohon maaf penjelasan saya salah. Ini bukan kurang dari ya, ini adalah lebih dari sama dengan 5. Dan sekarang kita coba masukkan case-nya untuk B, masukkan jam lemburnya misalkan 3, dan ini hasilnya. Kita coba yang lain. Untuk case-nya maaf, ini untuk case-nya A, untuk jam lembur case-nya 3. Ini hasilnya. Terima kasih dan mohon maaf untuk ada kesalahan kata-kata atau kesalahan penjelasan dari tugas 1 saya ini. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.